Halo, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan hasil UTS kami yang berjudul Analisis Strategi Ekspansi PT Transkal sebagai Foreign Direct Investment di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ivana. Nama saya David. Nama saya Mentari Indasari. Nama saya Sakti Kailia. Nama saya Steven Chang. Jadi apa yang akan dibahas hari ini? Kami akan membahas tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan membahas tentang latar belakang perusahaannya. Kemudian kajian pustaka ini akan mengkaji tentang teori-teorinya. Analisis dan pembahasan akan menjawab ke-6 butir soal yang diberikan. Kemudian kesimpulan dan saran akan merangkum keseluruhan dari isi laporan kami. Presentasi hari ini akan dimulai dari Steven Chang yang akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama ada bab 1, bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Transkal merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Transkal telah berdiri sejak tahun 1980 dan sudah memiliki 4 kantor yang di mana terdapat 1 kantor pusat dan 3 kantor cabang yang terletak di seluruh dunia. Di antaranya UK sebagai kantor pusat, Polandia, Belgia, Singapura, Batam sebagai kantor cabang. Sejak 1980, Transkal telah melakukan pendekatan pada setiap proyek. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Transkal merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Transkal telah berdiri sejak tahun 1980 dan sudah memiliki 4 kantor yang di mana terdapat 1 kantor pusat dan 3 kantor cabang yang terletak di seluruh dunia. Di antaranya UK sebagai kantor pusat, Polandia, Belgia, Singapura, Batam sebagai kantor cabang. Sejak 1980, Transkal telah melakukan pendekatan pada setiap proyek dengan kreativitas yang unik dan tujuan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar brilian. Sebagai pemimpin dalam interior yang inovatif dan menginspirasi, Transkal terus berkembang dan tumbuh dengan segala cara dengan visi tanpa batas. Dari proyek pesanan hingga beberapa ribu mobil dibuat dengan indah dengan model tertentu. Transkal memiliki keterampilan yang tak tertandingi dan haus akan inovasi. PT Transkal berkomitmen penuh untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan melalui penerapan sistem mutu ISO 9001 dan IATF 16949. Awalnya, Transkal adalah perusahaan yang memberikan layanan berupa produk sarung jok mobil. Seiring perjalanannya waktu, Transkal juga mengeluarkan inovasi dalam tingkat pelayanannya. Inovasi baru yang diberikan oleh Transkal yaitu berupa kursi gaming, aerospace, rail, furniture, textiles, dan engineering. Transkal yang awalnya bermula dari Eropa sampai ke Asia memiliki tujuan ekspansi dengan harapan dapat meningkatkan pasar dan nama baik perusahaan. Salah satunya Singapura Batam. Singapura ini terdapat kantor produksi yang di mana terletak di Batam, Indonesia. Alasan Transkal memilih ekspansi ke Singapura Batam karena terdapat banyak sekali kebutuhan transportasi pribadi ataupun umum di wilayah Asia. Banyaknya permintaan tentu menjadi sebuah poin penting bagi tujuan dari ekspansi tersebut. Oleh karena itu, adanya ekspansi di Singapura Batam tentu menjadi sebuah poin penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu memperluas pasar dan meningkatkan nama baik. Adanya ekspansi di Singapura Batam juga menjadi sebuah keuntungan. Adanya ekspansi di Singapura Batam juga menjadi sebuah keuntungan karena memiliki harga yang cukup kompetitif di bidang transportasi. Oleh karena itu, Singapura Batam merupakan wilayah yang strategis untuk dilakukan ekspansi dan memiliki peluang yang besar untuk mencapai tujuan ekspansi perusahaan. Setelah itu ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini terdapat 6 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor teknis dan manusia dapat mempengaruhi penentuan dalam melakukan sebuah ekspansi. 2, bagaimana peran bank dapat memenuhi biaya pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan ekspansi. 3, apakah perbedaan budaya menjadi sebuah hambatan pada proses ekspansi? Keempat, bagaimana orientasi manajemen dapat menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan proses ekspansi. Yang kelima, bagaimana kerangka analisis Hofstede dapat mempengaruhi kegiatan ekspansi bisnis. Yang keenam, bagaimana kondisi politik atau risiko dalam negeri dapat mempengaruhi operasional ekspansi. Setelah itu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas faktor teknis dan manusia dalam mencapai proses ekspansi.
Lalu untuk mengetahui efektivitas peran bank dalam memenuhi biaya pendanaan ekspansi. Setelah itu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas faktor teknis dan manusia dalam mencapai proses ekspansi, mengetahui efektivitas peran bank dalam memenuhi biaya pendanaan ekspansi. Yang ketiga, memahami dampak perbedaan budaya terhadap proses ekspansi, memahami peran orientasi manajemen terhadap faktor keberhasilan ekspansi, mengevaluasi peningkatan efektivitas kerja dengan komunikasi lintas budaya terhadap analisa Hofstede. Lalu untuk mengetahui kondisi politik atau risiko yang dapat mempengaruhi operasional ekspansi. Setelah itu ada manfaat kegiatan. Yang pertama ada untuk lingkungan usaha. Adanya analisa ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan ekspansi. Analisa ini juga dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan dalam menentukan langkah perusahaan pada masa yang akan datang. Perusahaan juga mampu mengevaluasi penyebab yang terjadi sebagai kunci kesuksesan atau kegagalan terhadap tujuan yang dilakukan. Lalu ada untuk lingkungan sosial. Analisa ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, seperti karyawan swasta, UMKM, mahasiswa, dan lain-lain, tentang pengertian ekspansi ini. Adanya gambaran ekspansi juga dapat memberikan informasi tentang hal apa saja yang harus dilakukan saat merencanakan sebuah ekspansi. Analisa kami ini juga memberikan gambaran jumlah pendanaan atau resiko yang harus dihadapi saat melakukan ekspansi. Tentu dengan adanya hal ini dapat menjadi sebuah evaluasi bagi masyarakat luas yang ingin melakukan sebuah ekspansi. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka. 2.1 ada bisnis internasional. Jadi literatur bisnis internasional menggambarkan berbagai strategi masuk pasar asing yang tersedia untuk perusahaan. Strategi ini mencakup berbagai metode ekspor, perizinan, waralaba, manufaktur kontrak, usaha turnkey, yang dimana kontrak manajemen dan jenis investasi langsung asing, yaitu pembentukan perusahaan patungan internasional, pembentukan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan diakuisisi parsial perusahaan lokal. 2.2 ada ekspansi bisnis. Ekspansi pasar di Singapura sangat sesuai dengan visi perusahaan, yaitu menjadi pemain Times paling unggul di kawasan regional menurut Syahrian. Jadi pada umumnya ekspansi merupakan sebagai suatu upaya memenuhi visi perusahaan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat dan memperluas pasar. Yang 2.3 ada strategi ekspansi. Perusahaan memulai bisnis di Singapura dengan strategi inisiatif, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah kecil dengan cara membina hubungan baik dengan rekan-rekan bangsa Singapura dan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Itu menurut Suroto. Yang kedua adalah langkah terakhir adalah dengan strategi kooperatif, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan Singapura. Itu menurut ahli Soleh. Jadi strategi yang digunakan dalam memasuki pasar internasional dengan melakukan investasi langsung ke negara tujuan. Yang 2.4 foreign market entry strategi. Yang pertama ada ekspor. Ekspor merupakan salah satu kegiatan dalam perdagangan internasional yang berupa penjualan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara ke luar negeri atau ke negara lain. Ekspor di sini sebagai totalan penjualan barang yang telah dihasilkan dari sebuah negara kemudian dijual ke negara lain. Yang kedua ada lisensi atau loyalty. Lisensi adalah pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu, di mana jika produk atau jasa tersebut sebelumnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jadi sepanjang perumusan model strategi lisensi diberikan nilai indeks, sementara untuk semua parameter lisensi sama dengan 1 dan tidak mempengaruhi perhitungan lainnya. Oleh karena itu, keduanya itu saling bergantungan pada strategi masuk dan parameter waktu. Yang ketiga ada franchise. Franchise yang diberikan hak dalam menjalankan usaha atau dengan menggunakan hak sebuah kekayaan intelektual maupun penemuan serta ciri khas usaha yang telah dimiliki oleh franchisor. Jadi yang berdasarkan imbalan maupun jadi di sini berdasarkan imbalan maupun prasyarat yang sudah ditetapkan oleh
franchisor sesuai kewajiban dan berkelanjutan antara franchisor dengan franchise. Yang keempat ada joint venture. Joint venture agreement adalah suatu kontrak antara beberapa atau sebuah pemegang saham dalam suatu perseroan. Tujuan dasarnya adalah untuk menetapkan bagaimana perusahaan dikelola dan jika dimungkinkan mengatur hal-hal yang mungkin menjadi masalah di kemudian hari jika tidak disepakati sebelumnya. Yang kelima ada Foreign Direct Investment atau FDI. Menurut definisi IMF dan OECD, investasi langsung mencerminkan tujuan untuk bunga yang bertahan lama oleh entitas produk dari suatu ekonomi di perusahaan lainnya. Yang keenam ada akuisisi atau kepemilikan. Kepemilikan dilakukan setelah sebuah perusahaan telah memperoleh pengalamannya di luar dari negara asal melalui berbagai ekspor maupun lisensi dengan terbentuknya partisipasi yang lebih leluasa di dalam pasar modal. Yang ketujuh ada piggybacking. Piggybacking melibatkan dua perusahaan yang tidak bersaing, yang bekerja sama untuk menjual silang produk atau layanan satu sama lain di negara asal. Jadi metode ini berisiko rendah yang melibatkan modal kecil, akan tetapi mungkin beberapa perusahaan tidak nyaman dengan metode ini karena melibatkan tingkat kepercayaan yang tinggi. 2.5 ada market entry strategi. Internal perusahaan dapat memperoleh fasilitas produk asing sepenuhnya dengan dua cara utama, yaitu yang pertama ini dapat membuat akuisisi atau merger langsung di pasar tuan rumah. Yang kedua ada mengembangkan fasilitasnya sendiri dari bawah ke atas. Perusahaan internasional melakukan investasi langsung di unit produksi di pasar luar negeri. Ini menjadi komitmen terbesar karena kepemilikannya 100%. Yang ke-2.6 ada karakteristik bisnis internasional. Dalam banyak hal globalisasi mempunyai karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Ekonomi internasional mencakup masalah hubungan ekonomi antar negara satu sama lain. Hubungan ekonomi tersebut dapat berupa pertukaran hasil atau output, pertukaran sarana produksi atau faktor produksi, dan hubungan utang piutang. 2.7 faktor yang mempengaruhi bisnis internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis internasional. Kemungkinan kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, suatu negara memiliki kelebihan produksi dalam negeri. Kedua, permintaan luar negeri untuk suatu produk. Ketiga, terdapat keuntungan yang lebih besar dari penjualan ke luar negeri daripada penjualan di dalam negeri. Yang keempat, terdapat kebijakan ekspor yang bersifat politik. Yang kelima, terdapat barter antar produk tertentu dengan produk lain yang diperlukan dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 2.8 Sumber pendanaan perusahaan. Sumber dana dari suatu perusahaan merupakan dana yang dapat diperoleh dari internal maupun eksternal perusahaan yang digunakan perusahaan untuk pengembangan operasionalnya. Ada terbagi menjadi dua, yaitu financial innovation. Inovasi keuangan terdapat karena pelaku pasar terus mencari cara baru untuk menghasilkan keuangan yang lebih besar. Keuntungannya adalah dimensi mendasar bagi perusahaan untuk mempertahankan, melakukan, dan menumbuhkan. Jadi tujuan inovasi keuangan adalah membuat berbagai layanan yang ditawarkan oleh sistem keuangan lebih murah dan lebih tersedia. Yang kedua ada financial intermediation. Intermediasi keuangan adalah fitur yang meresap dari semua ekonomi dunia. Tapi perantara dapat diabaikan karena mereka tidak memiliki efek nyata. Mereka tidak mempengaruhi aset harga atau alokasi sumber daya. 2.9 Resiko dan manajemen resiko. Resiko semua aktivitas individu. 2.9 Resiko dan manajemen resiko. Resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang.
Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya, karena mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua ada resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan produk mereka yang beredar di pasar. Jadi resiko ini munculnya inovasi di bidang teknologi, desain produk, dan pemasaran mengakibatkan adanya ketidakpastian pada berbagai aktivitas bisnis. Yang ketiga ada resiko strategi. Resiko strategi merupakan resiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Jadi, pada resiko strategi ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di luar perusahaan, seperti kebijakan ekonomi negara, kebijakan politik, dan lainnya. 2.10 ada resiko budaya yang dihadapi perusahaan. Resiko budaya atau risk culture adalah sikap dari seluruh anggota yang berkolerasi dan bertanggapan mengenai semua yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama ada cultural difference. Cultural difference atau yang disebut perbedaan budaya ialah adanya beragam sikap, bahasa, watak, ungkapan, dan keyakinan yang dinilai istimewa untuk anggota dari ras, etis, bahkan negara tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negotiating pattern. Ada beberapa negotiating pattern atau pola negosiasi antara lain. Yang pertama, competing, yaitu pola negosiasi ini dapat dikatakan adalah orang yang bernegosiasi secara kompetitif dengan menggunakan strategi yang tegas dan bertindak agresif agar bisa mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada avoiding, di mana pola ini biasanya adalah orang yang menjauhi negosiasi dan juga situasi yang mungkin akan menyebabkan konflik karena mereka tidak nyaman dengan situasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada accommodating, yaitu pola ini menggambarkan orang yang mendukung pihak-pihak yang melakukan negosiasi dengan menghabiskan banyak waktu tetapi tetap menciptakan korelasi yang baik dengan pihak lain. Biasanya mereka ini adalah orang yang sangat paham membaca situasi dan keadaan dalam negosiasi. Yang keempat ada compromising, yaitu untuk pola negosiasi ini adalah orang yang bernegosiasi dengan cara kompromi untuk menciptakan hubungan yang mutualisme atau sama-sama untung. Karena mereka suka terhadap sikap adil dan juga jalan tengah untuk menciptakan kesepakatan bersama. Yang terakhir ada collaborating, yaitu pola negosiasi ini adalah orang yang berkolaborasi dengan terus terang dan juga mengerti mengenai kepentingan pihak lain. Karena mereka ingin kedua belah pihak sama-sama merasa puas. Kemudian berikutnya ada decision making style. Decision making adalah pengambilan keputusan yang didasari oleh beberapa kriteria, dan dalam prosesnya ini pastinya terdapat dua pilihan bahkan lebih. Ada beberapa jenis pengambilan keputusan atau decision making. Yang pertama ada directive, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan ilmu, pengalaman, dan opini pribadi. Kemudian yang kedua ada analitik, yaitu ini berdasarkan fakta, observasi, dan data yang dicari terlebih dahulu. Berikutnya ada konseptual, yaitu berdasarkan dorongan pemikiran yang kreatif dengan gabungan serta pertimbangan dari berbagai pandangan. Yang terakhir ada behavioral, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kerjasama yang baik dari sebuah kelompok. Kemudian berikutnya ada ethical practice. Etika adalah bagian dari budaya organisasi, di mana etika ini berisi prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan kepercayaan seseorang. Sedangkan ethical practice sendiri adalah pedoman untuk mengambil keputusan dan menganalisa serta menginterpretasikan suatu situasi. Berikutnya organizational culture. Organizational culture atau budaya organisasi adalah sebuah pengertian bersama yang diyakini oleh orang yang mengasingkan organisasinya dengan organisasi lainnya. Budaya ini sendiri bersifat dinamis, yang mana dalam suatu organisasi pasti akan terus berkembang dan berubah untuk melakukan penyesuaian dan melawan tantangan yang ada di lingkungannya. Organisasi sendiri pastinya membutuhkan informasi untuk memperlancar kegiatan organisasi tersebut dalam mencapai target, serta memiliki struktur yang jelas agar dapat mencapai target yang secara terstruktur dan tidak berantakan. Lalu berikutnya ada matrix. Matrix ini dibagi menjadi culture fit, personal organization fit, atau PO fit, kemudian teknologi fit, dan strategi fit. Yang pertama ada culture fit, atau penyesuaian budaya. Ini adalah adaptasi terhadap budaya atau adat istiadat pada lingkungan kerja yang bertujuan untuk membuat ruang lingkup kerja tersebut menjadi selaras sehingga mereka dapat memiliki tujuan yang sama. Kemudian berikutnya ada person organization fit atau PO fit. Menurut Astiti, person organization fit merupakan keserasian antara nilai dari organisasi dan individu. PO fit ini diperlukan agar pegawai dapat terus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Yang ketiga ada teknologi fit. Dalam teknologi fit ini dibutuhkan adanya korelasi antara penugasan dan dengan dukungan dari teknologi.
karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan juga kegunaan teknologi. Yang terakhir ada strategi fit, yang merupakan adanya korelasi antara kompetitif dengan strategi yang mempunyai tujuan yang sama. Dengan artian lain, adanya ketetapan kepentingan kepuasan konsumen dengan strategi dan kompetitif yang diciptakan dengan adanya strategi rantai supply. Baru berikutnya ada orientasi manajemen. Orientasi manajemen adalah rangkaian orientasi yang mengatur manajemennya dari sisi kegiatan, praktik, dan juga proses dalam menanggapi target, dalam mencapai target suatu usaha atau bisnis yang sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri dan menciptakan hal baru. Lalu ada cultural approach, yaitu menurut Hidayat, cultural approach atau pendekatan kultural adalah sebuah teknik pengamatan atau penelitian yang dilihat dari sudut pandang kebudayaannya untuk mengambil realitas budaya yang bersifat faktual atau yang tidak faktual dari sebuah kebudayaan. Ada dimensi budaya Hofstede. Yang pertama, dimensi budaya Hofstede terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Power Distance Index atau PDI. Menurut Maita, power distance yaitu pengukuran anggota dari sebuah organisasi yang tidak memiliki kekuasaan dan menerima adanya ketidakadilan distribusi di organisasi tersebut. Sedangkan menurut Firdaus, orang yang menganut power distance index ini umumnya dapat menerima setiap individu dengan kodrati yang ada di posisi tertentu tanpa dipersoalkan. Kemudian berikutnya ada individualism versus collectivism atau EDV. Menurut Firdaus, dimensi individualisme merupakan kecenderungan masyarakat dalam kondisi di mana salah satu individu terintegrasi di dalam sebuah kelompok atau tidak. Sedangkan menurut Maita, dimensi kolektivisme yaitu kecenderungan masyarakat untuk mengikuti serta bergabung di suatu kelompok dan saling menjaga dengan konsekuensi bertukarnya loyalitas antar individu. Berikutnya ada Uncertainty Avoidance Index atau UAI. Menurut Maita, dimensi UAI menjadi tolak ukur masyarakat sejauh mana mereka merasa terancam terhadap situasi ketidakpastian yang tidak dapat diketahui, tidak terstruktur dan juga ambigu. Berikutnya ada Masculinity versus Femininity atau MS. Menurut Firdaus, dimensi masculinity ini mengedepankan ketegasan, material, kompetisi, ambisi, serta kekuasaan. Dan dimensi masculinity ini berlawanan dengan dimensi femininity yang lebih merujuk ke suatu hubungan yang berkualitas hidup dan baik. Berikutnya ada long term orientation atau LTO. Menurut Maita, dimensi ini berkaitan dengan kepentingan yang menyatu pada masa lalu, masa depan, dan masa kini. Di mana masyarakat lebih menghargai sikap pragmatis yang berorientasi jangka panjang yang akan meningkatkan nilai yang berkaitan dengan reward di masa yang akan datang. Seperti suatu kegigihan serta penghematan. Sedangkan orientasi jangka pendek menumbuhkan nilai yang berkaitan pada masa lalu dan masa sekarang. Seperti menghargai suatu tradisi dan kewajiban sosial. Berikutnya ada indulgence versus restraint atau EVR. Menurut Firdaus, EVR ini berhubungan dengan sejauh mana anggota dalam kelompok berusaha mengendalikan keinginan dengan dorongan mereka. Dilihat dari ciri khas masyarakat yang mengharapkan dirinya dapat menikmati hidupnya dengan bersenang-senang, merupakan indulgence, sedangkan restraint lebih menekankan pada tingkat kebutuhan serta diatur dengan norma sosial. Berikutnya ada country risk. Country risk atau resiko negara menurut Ramdhani bukanlah fenomena baru, melainkan memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Beberapa tahun lalu resiko negara ini digunakan untuk pembiayaan internasional telah menjadi isu bagi investor dengan ketakutan akan kemungkinan non-kinerja. Dan menurut Alam, resiko negara dapat terjadi dengan kedaulatan resiko transfer atau konversibilitas, penyebaran efek potensial langsung dan tidak langsung dari PMA sangat luas yang mempengaruhi negara dalam negeri maupun investor. Yang terakhir ada cultural excellence. Dikutip dari kompas.com, cultural excellence atau budaya unggul merupakan sebuah gaya hidup seseorang yang berpusat pada kualitas. Biasanya orang yang punya budaya ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan sesuatu dengan kualitas yang terbaik dan juga bersedia memberikan penghargaan terbaik terhadap kualitas tersebut. Analisis ekspansi bisnis. PT Transkal dikategorikan ke dalam jenis ekspansi foreign direct investment. Hal ini dikarenakan PT Transkal merupakan perusahaan asing yang berinvestasi dengan mendirikan pabrik produksinya di Batam. Nah, penargetan Batam sebagai lokasi produksinya itu karena letak kota Batam itu relatif dekat dengan negara Singapura. Singapura itu tempat di mana perusahaan cabang PT Transkal didirikan. Selain itu juga didukung oleh biaya produksi yang tergolong rendah. Lalu pembiayaan upahnya juga tentunya berkali-kali lipat lebih
rendah daripada negara asalnya, yaitu UK. Nah, terlebih lagi kuantitas produksinya dilakukan secara massal, sehingga harganya tentu akan jauh lebih murah dan kompetitif. Lalu di sini ada tampilan hasil survei yang menunjukkan bahwa kualitas sarung jok PT Transkal telah memenuhi kepuasan pelanggan. Faktor pendukung lainnya itu karena kemudahan kebijakan yang berlaku yang menjadikan Batam sebagai zona perdagangan bebas atau free trade zone sejak tahun 2007. Nah, dalam usaha melakukan ekspansi, itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Dalam bahasa Inggrisnya itu foreign market entry strategies. Nah, selain itu juga ada pertimbangan faktor teknis. Foreign market entry strategies itu ada 3, yaitu menentukan negara tujuan dulu, menentukan waktu yang sesuai, dan menentukan metode memasuki pasar asing. Dimulai dari menentukan negara tujuan. Nah, tahap ini dimulai dengan membuat daftar negara yang diminati. Ketika membuat daftar tersebut, harus mempertimbangkan dari segi agama, budaya, dan hukum di suatu negara. Nah, pada kondisi ini PT Transkal sudah diterima baik dan untuk beroperasi di wilayah setempat, yaitu Kota Batam. Karena kondisi seperti ini pastinya akan saling menguntungkan, di mana Kota Batam membutuhkan investasi asing untuk pertumbuhan ekonominya, dan PT Transkal membutuhkan lokasi produksi yang menguntungkan. Di samping itu, produk dari PT Transkal merupakan sarung jok mobil, pesawat, kursi gaming, dan lain-lain. Sehingga tidak menyangkut unsur budaya negatif yang memungkinkan adanya penolakan dari segi budaya. Yang kedua, menentukan waktu yang sesuai. Pada tahap ini, apabila terdapat kompetitor yang ingin memasuki pasar yang sama, maka ada 2 opsi pertimbangan. Yang pertama itu menjadi yang pertama dalam pasar tersebut, atau yang kedua, menunggu dan melihat seberapa sukses kompetitor itu lalu mengikuti mereka ke pasar. Jika disesuaikan dengan latar belakang PT Transkal, dapat diketahui PT Transkal ini merupakan yang pertama di Kota Batam dengan jenis ekspansi berbasis FDI, Foreign Direct Investment. Nah, jadi mereka pakai opsi yang pertama. Langkah ketiga yaitu menentukan metode memasuki pasar asing. Ada berbagai metode bagi perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Metode yang digunakan oleh PT Transkal yaitu Foreign Direct Investment. Metode ini merupakan metode yang paling tepat, sebab PT Transkal merupakan perusahaan internasional yang sudah memiliki anak dan cabang perusahaan di beberapa negara, sehingga ia hanya perlu menemukan negara dengan kriteria yang tepat untuk dijadikan sebagai lokasi produksi agar biaya produksinya dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga dapat memperoleh margin laba yang besar. Kemudian ada analisis berdasarkan situasi, yaitu situasi masa sekarang, transisi, dan masa depan, dan ada faktor teknis yaitu design, develop, dan deliver. Nah, desain itu umumnya tentang keestetikaan suatu produk yang diciptakan. Tapi di sini nggak cuma keestetikannya aja yang jadi fokus utamanya, tapi juga tentang desain kenyamanan produknya. Jadi seperti jok mobil nih, desainnya yang pasti harus bikin mata pangling gitu deh, memperbagus interior mobilnya. Nah, tapi desainnya juga harus mampu kasih kenyamanan buat penumpangnya. Istilahnya kayak cuman enak dilihat tapi nggak enak dimakan. Terus untuk konsep waktu, desain itu tidak akan tergerus waktu. Contohnya mode fashion zaman 90-an. Kembali menjadi tren untuk masa kini dengan sebutan vintage style ya. Terus sama halnya dengan desain sarung jok PT Transkal, baik untuk saat ini, masa transisi, maupun masa depan, desainnya itu tidak akan tergerus oleh waktu, dan tentunya akan disesuaikan dengan permintaan pada masa itu. Apabila membahas mengenai desain dari aspek kenyamanannya, PT Transkal telah mendapat kepercayaan pelanggannya sejak 1980, dan selalu berhasil memenangkan hati pelanggannya, terbukti dari gambar yang ditunjukkan hasil survei tadi. Nah, lalu kalau membahas desain dari aspek keberlangsungan perusahaan di saat pandemi ini, ada nih gagasan serta faktor pendukungnya untuk menyiasati kondisi demikian. Gagasan sebelumnya ada disinggung kalau PT Transkal juga memproduksi sarung jok dan kursi gaming. Menanggapi hal tersebut, langkah baiknya apabila PT Transkal melengkapi kursi gaming tersebut dengan mejanya sehingga menjadi satu set peralatan gaming. Mengingat bahwa pandemi ini menggiring kita untuk sebisa mungkin stay at home, sehingga tak jarang
masyarakat mulai dari kelompok usia remaja hingga dewasa, pria ataupun wanita itu terjun dan berkecimpung di dalam dunia gaming dengan berbagai motif mulai dari mendapat penghasilan atau sekedar kesenangan sementara. Nah, terus faktor pendukung lainnya itu didukung dengan kabar bahwa YouTuber Edozal yang asal Indonesia resmi mendirikan sekolah e-sport terbuka pertama di Indonesia yang bernama Esports Academy ID. Hal ini tentunya akan membawa keuntungan yang besar kepada PT Transkal apabila melaksanakan rencana tadi. Kemudian ada develop. Develop merupakan faktor yang menentukan perkembangan suatu usaha. Strategi pengembangannya pun harus searah dengan desain yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam proses pengembangannya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan serta inovasi kreatif. Develop dan desain ini saling berkaitan, di mana desain membahas tentang ide dan rencananya, sedangkan develop merupakan tahap mengeksekusi ide tersebut. Terus selanjutnya ada deliver, yang merupakan tahap penyaluran dari barang jadi menuju pelanggannya. PT Transkal tidak melayani penyaluran sampai tahap konsumen akhir, melainkan menyalurkannya melalui supplier resminya. Berdasarkan situasi sekarang, barang hasil produksi dari Batam itu dikirimkan dulu ke kantor cabang PT Transkal yang bertempat di Singapura. Kemudian transaksi dari supplier akan dilakukan di sana. Hal yang sedikit disayangkan apabila ada supplier dari Batam atau wilayah lain bagian dari Indonesia yang ingin membeli produknya itu harus dikenakan biaya tambahan, yaitu ongkos dari Singapura menuju Batam ataupun ke wilayah masing-masing. Akan lebih baik ke depannya apabila kantor di Batam diberi hak untuk meneruskan hasil produksi tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada faktor orang terlibat. Nah, di sini ada Embrace. PT Transkal itu cukup dikenal di kalangan pengusaha otomotif, baik itu dari negara Singapura, Indonesia, maupun di negara asalnya, yaitu Inggris. PT Transkal telah memiliki banyak pelanggan yang loyal berkat pelayanan dan kualitas produk yang selalu memenuhi ekspektasi pelanggan. Selain menjaga pelanggan setianya, PT Transkal tentunya juga menarik dan merangkul calon pelanggannya dan terus memperluas jaringannya. Kemudian poin kedua yaitu adapt. PT Transkal selalu berinovasi dan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman yang disertai dengan tuntutan permintaan terhadap produknya. Pada poin ini, calon pelanggan pun akan tertarik mencoba produk rilisannya. Tahap ini merupakan fase di mana sebuah produk telah diakui dan diterima oleh masyarakat setempat. Poin ketiga yaitu use. Pada tahap ini, calon pelanggan atau yang sudah jadi pelanggan pun berkemungkinan besar akan mengonversi dirinya menjadi pelanggan loyal perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan melihat PT Transkal terus berupaya untuk memenuhi permintaan para pelanggannya. Poin selanjutnya yaitu financial intermediaries dan financial innovation. Dan saya akan membahas mulai dari sumber pendanaannya. PT Transkal melakukan ekspansi ke Batam itu dalam bentuk FDI. Jadinya sumber pendanaannya itu tentu berasal dari perusahaan induk yang berada di negara Inggris. Tapi kalau diasumsikan perusahaan memerlukan tambahan dana, maka BRI merupakan pilihan untuk mengajukan kredit atau pinjaman usaha. BRI adalah lembaga bank milik pemerintah. Oleh karena itu BRI banyak menawarkan produk pinjaman untuk keperluan usaha. Jenis produk yang dipilih yaitu kredit tanpa agunan atau KTA. Nah, dengan KTA ini perusahaan bisa memperoleh pinjaman tanpa perlu menyertakan aset sebagai agunan atau jaminannya. Terlebih lagi tingkat bunga yang ditawarkan itu kurang dari 1%. Sebab itu banyak dari kalangan pembisnis itu memprioritaskan KTA. Kemudian ada bank sebagai intermediasi. Bank sebagai financial intermediary itu bank difungsikan sebagai entitas yang menghubungkan beberapa pihak terkait dalam transaksi keuangan. Pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi itu kan seperti perputaran uang kan. Nah, di mana pihak yang kelebihan dana akan membuka tabungan rekening di bank tertentu dan pihak yang membutuhkan dana akan mengajukan permohonan kredit kepada bank tersebut. Nah, PT Transkal sendiri dalam kegiatan transaksinya memanfaatkan fungsi bank sebagai media intermediasi untuk menanamkan dananya di rekening bank. Selain itu, PT Transkal juga melakukan peminjaman dana untuk pengembangan usahanya. Nah, dengan demikian, maka fungsi bank sebagai media intermediasi telah dimanfaatkan secara optimal oleh PT Transkal.
Selanjutnya, bank sebagai inovasi keuangan atau financial innovation. Bank sebagai financial innovation memegang andil terhadap setiap inovasi yang terjadi di sektor keuangan. Hal ini dicerminkan melalui segala kepraktisan transaksi yang disediakan lembaga bank untuk nasabahnya, dimulai dari e-banking, m-banking, e-branch, penarikan tunai tanpa kartu. Kepraktisan lainnya terwujud dari kerjasama lembaga bank dengan lembaga non-bank seperti OVO, GoPay, ShopeePay. Nah, menanggapi fungsi bank dalam inovasi keuangan, PT Transkal telah menikmati kemudahan dalam transaksi. Tidak hanya inovasi dalam kepraktisan, produk seperti tabungan BRI yang bernama Britama sudah dilengkapi dengan fasilitas e-banking dan fitur juga peran tabungan Britama Falas yang digunakan Transkal untuk tabungan mata uang asing. Selanjutnya adalah risiko budaya. Perbedaan budaya atau cultural difference yang menjadi fokus utama dalam kegiatan operasional PT Transkal itu terletak pada perbedaan bahasa. Beruntungnya perusahaan induk PT Transkal itu berasal dari negara Inggris yang memakai bahasa Inggris juga, yang notabene-nya merupakan bahasa internasional atau dapat dikatakan sebagai bahasa pemersatu dunia. Sehingga PT Transkal tidak menemui kendala yang berarti perihal bahasa. Negosiasi bisnis berperan penting dalam pertumbuhan suatu perusahaan. Interaksi antar perusahaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh win-win solution. Nah, tidak selamanya sebuah perusahaan akan terus menduduki posisi yang unggul. Kedepannya pasti akan terus lahir pengusaha-pengusaha muda yang lebih kompeten dan usaha itu terus bersaing. Alangkah baiknya diajak untuk negosiasi menjalin kerjasama. Didasarkan pada statusnya yang merupakan FDI, maka PT Transkal harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Sementara kebijakan yang berlaku terus diperbarui menyesuaikan situasi dan kondisi saat itu. Dengan situasi yang cenderung dinamis ini, pengambilan keputusan lebih telah analitik, memeriksa banyak informasi sebelum mengambil tindakan. Tidak seperti pengambil keputusan direktif, pembuat keputusan analitik ini akan mencari informasi dan praktis yang berhubungan dengan kode etik perusahaan. Kode etik ini mengatur tentang sistem internal perusahaan seperti etika dalam bekerja, etika dalam berbisnis, penegakan peraturan perusahaan bagi dewan komisaris, direksi, dan pegawai perusahaan, serta interaksinya terhadap berbagai pemangku kepentingan. PT Transkal dalam beroperasi tentunya juga berdasarkan kode etik. Selanjutnya, metode meminimalisir risiko budaya melalui Culture Code in Organization. Perusahaan yang mengadopsi Culture Code ini mengambil perspektif budaya yang berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh perusahaan lainnya. Mereka tidak menganggap perbedaan budaya sebagai suatu masalah dan tantangan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang bisa dibentuk dan diarahkan. PT Transkal memiliki Culture Code yang mencakup nilai dan perilaku pekerja yang diharapkan. Dengan melabuhkan keyakinan mendasar pada kalimat ini. Selesai lebih baik daripada sempurna, dan satu untuk semua, semua untuk satu. Menggunakan kata-kata dari mereka. Yang diterapkan untuk pihak eksternal yaitu inspiring interior. Hal ini menjadi motivasi untuk PT Transkal menciptakan produk yang mampu bersaing secara manajemen. Orientasi manajemen yang diterapkan PT Transkal itu berasal dari berbagai aspek, yaitu ada orientasi pemasaran, orientasi pelanggan, dan orientasi pesaing. Dimulai dari orientasi pemasaran. Aspek ini berfokus pada pengenalan suatu produk ke khalayak masyarakat, serta berupaya untuk menawarkan produk yang berdaya saing. Pemasaran yang dilakukan PT Transkal itu adalah pemasaran global. Pemasaran global itu tidak berarti sebuah perusahaan harus memasuki setiap negara di dunia.
PT Transkal cukup membangun infrastruktur lokal di dalam negeri. Dengan demikian, otomatis PT Transkal telah melakukan lokalisasi global. Nah, ini berarti PT Transkal berperan sebagai perusahaan lokal namun tetap mendapatkan keuntungan berskala dunia. Langkah yang ditempuh oleh PT Transkal untuk memasarkan produknya ke dunia yaitu dengan mencantumkan label Made in Indonesia pada setiap produknya. Kemudian orientasi pelanggan. Pada aspek ini, PT Transkal berusaha memahami kebutuhan dan preferensi dari setiap pelanggannya yang berasal dari berbagai negara. Perusahaan terus menciptakan superior value untuk menarik minat para pelanggannya. Selain itu, aspek ini juga beranggapan pelanggan dalam membeli barang tuh sangat memperhatikan kualitas, kinerja, dan fitur yang ditawarkan dari produk tersebut. Serta hal yang nggak kalah penting itu, harganya pasti harus terjangkau dan mudah didapatkan. Yang ketiga itu orientasi pesaing. Pada aspek ini, PT Transkal harus memahami kelebihan dan kelemahan perusahaannya dibanding dengan kompetitor sekarang, maupun kompetitor yang potensial di masa depan. Oleh karena itu, PT Transkal tentunya harus menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mampu berfungsi secara efektif dan efisien melebihi kompetitornya. Sementara itu, hal yang harus diperhatikan untuk jangka panjang yaitu tidak henti dalam berinovasi. Seperti yang diuraikan di atas, inovasi yang dapat dilakukan yaitu dengan merilis gaming set, di mana ide ini belum teraplikasi pada pihak pesaing. Sementara untuk cultural approach-nya, PT Transkal berorientasi pada pandangan geosentris, yang pendekatannya berfokus pada wawasan global, tanpa memandang asal negara. Pandangan ini menuntut untuk dihapuskannya pandangan parokial atau etnosentris dan menerapkan pemahaman mengenai perbedaan kebudayaan. Pandangan etnosentris itu menganggap budayanya itu yang paling bagus gitu deh. Terus perusahaan dengan standar internasional tentunya akan menghadapi masyarakat dengan tingkat multikulturalisme yang tinggi. Makanya pandangan ini sangat tepat untuk diterapkan pada PT Transkal yang merupakan perusahaan bersifat internasional. Kemudian ada analisis tipologi Hofstede. Yang pertama dimulai dari power distance. Indonesia mendapat skor tinggi pada dimensi ini yaitu 78 nilainya. Negara yang memiliki high power distance, masyarakatnya cenderung berada dalam lingkup hubungan autokratik atau paternalistik. Melihat kondisi demikian, maka PT Transkal perlu untuk mengorganisir pembagian tugas untuk setiap divisi yang secara jelas. Ini juga berarti bahwa rekan kerja di Indonesia mengharapkan diarahkan dengan jelas oleh atasan atau manajer. Selain itu, menanggapi lingkup hubungan masyarakat Indonesia yang cenderung paternalistik, maka langkah pendekatan yang digunakan PT Transkal pada penjelasan di atas itu merupakan pilihan yang tepat, yaitu menggunakan pendekatan geosentris. Individualisme Indonesia yang ditunjukkan di angka 14 menggambarkan masyarakat kolektivis. Individualisme dan kolektivisme merupakan dua sifat yang saling bertolak belakang. Individualisme lebih berfokus pada kepentingan individu, sedangkan kolektivisme berfokus pada kepentingan bersama. Nah, dengan demikian, PT Transkal tidak perlu mengkhawatirkan keberlangsungan perusahaannya di Indonesia, sebab teamwork yang terbentuk akan cenderung kuat dan pastinya akan berdampak pada kinerja perusahaan yang tinggi. Selanjutnya ada masculinity. Indonesia mendapat nilai 46 pada aspek ini, dan karenanya dianggap maskulinitasnya itu rendah. Walaupun maskulinitasnya itu rendah, namun tetap aspek maskulinnya lebih menonjol dibanding aspek femininnya. Negara dengan sisi maskulin yang lebih menonjol itu cenderung memiliki daya juang yang lebih tinggi, disertai dengan ketegasan, terus mengharapkan insentif dan kompetitif. Sementara sisi feminisme itu akan menyelesaikan konflik dengan kompromi dan negosiasi, berfokus pada kesejahteraan, tingkat kerjasama yang tinggi, mengutamakan kualitas hidup dan norma kesopanan. Berdasarkan hal itu, maka PT Transkal sebaiknya hadir dengan sisi feminisme yang lebih kuat agar tercipta keseimbangan antara maskulinitas dan feminismenya. Dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tidak hanya menitik beratkan daya juang pada bekerja,
tetapi juga memperhatikan kualitas nilai hidup. Bekerja yang terlalu membabi buta itu akan sangat melelahkan dan seperti sibuk tanpa arah tujuan. Sementara apabila para pekerja itu diberi pemahaman yang jelas tentang konsep hidup dalam bekerja, maka rasa lelah dan penat itu akan terbayarkan oleh nilai hidup yang berharga. Terlalu serius dalam mengejar uang cenderung akan membuat pekerjanya berbuat curang seperti kasus penggelapan yang banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu penting bagi PT Transkal untuk menyalingi kegiatan bekerja dengan kualitas hidupnya. Kemudian ada uncertainty avoidance. Indonesia mendapat nilai 48 pada aspek ini, menunjukkan memiliki preferensi yang rendah untuk menghindari ketidakpastian. PT Transkal dapat meningkatkan kepastian untuk para pekerjanya seperti dengan memberi apresiasi atau penghargaan untuk para pekerjanya yang berprestasi. Dengan demikian, maka pekerjanya akan mendapatkan kepastian secara ekonomi dan status serta berkemungkinan menjadi pekerja yang loyal, terus mengabdi pada perusahaan dan menjadi aset perusahaan yang berharga. Next ada long term orientation. Masyarakat normatif nilai rendah ini yang seperti ini cenderung terhadap situasi yang terus berubah. Sementara Indonesia mendapat nilai tinggi yang ditunjukkan dengan angka 62. Hal ini menandakan masyarakat Indonesia selalu siap dengan kondisi dinamis. Mereka menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan tradisi dengan mudah dengan kondisi yang terus berubah. Kecenderungan yang kuat untuk menabung dan berinvestasi, penghematan, dan ketekunan dalam mencapai hasil. Situasi seperti ini tentunya akan menguntungkan PT Transkal, sebab masyarakatnya selalu siap akan perubahan. Kehadiran PT Transkal pastinya disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terutama Batam, sebab hadirnya dapat mengubah tatanan masyarakat dengan memangkas angka pengangguran. Selain itu, dengan kehadirannya sebagai investor asing juga memberi kontribusi untuk pendapatan domestik bruto Indonesia. Next ada indulgence. Rendahnya perolehan nilai Indonesia yang ditunjukkan pada angka 38 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya pengekangan. Masyarakat dengan skor rendah dalam aspek ini memiliki kecenderungan sinisme dan pesimisme. Berdasarkan kehidupan nyata ya, yang kita lihat dan rasain sendiri, seseorang semakin dikekang, maka kemungkinannya untuk melanggar akan semakin besar. Dalam kondisi demikian, PT Transkal harus menciptakan kondisi yang kondusif dengan menerapkan praktik self-evaluation dan self-reflection. Dalam lingkungan kerja, sudah seharusnya menerapkan praktik ini untuk menumbuhkan kesadaran pada setiap individunya. Segala sesuatu yang dikerjakan atas dasar inisiatif pastinya akan membuahkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan sesuatu hal yang dipaksakan atau selalu diberi larangan. Kemudian ada analisis sistem legal. Nah, dengan disahkannya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja, maka sistem regulasi di Indonesia lebih banyak berpihak untuk para investor asing. Pengesahan RUU ini memang dimaksudkan untuk menarik sebanyak-banyaknya investor asing ke Indonesia. Kondisi ini pastinya menguntungkan PT Transkal dalam beroperasi. Terlebih lagi, ada kebijakan yang mengatur tentang Kota Batam sebagai free trade zone. Pemberlakuan FTZ ini akan membebaskan para investor asing dari beberapa aturan adat, termasuk di dalamnya pajak dan retribusi. Berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor asing seperti pembebasan bea masuk, PPN, pajak penjualan, pajak atas barang mewah, divergensi, dan adat istiadat. Terlebih lagi, apabila proses produksinya dilaksanakan di Batam, maka akan memperoleh insentif ekspor. Selain kelebihan yang disebutkan tadi, tentu juga terdapat kekurangannya. Dari sistem legal, supremasi hukum di Indonesia itu masih labil goyah gitu ya. Tercermin dari beberapa praktik KKN yang masih mewarnai kehidupan perekonomian di Indonesia. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia belum cukup kuat. Terlihat pas awal pandemi melanda, perekonomian Indonesia itu langsung merosot tajam, terus mengakibatkan banyak investor mencabut penanaman modalnya dari Indonesia. Selanjutnya ada tabel yang menggambarkan hubungan antara manusia, politik, dan budaya yang bisa dilihat di slide PPT. Kemudian ada kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan dapat diperoleh kesimpulan pada PT Transkal melakukan ekspansi dilakukan melalui dengan cara foreign direct investment.
PT Transkan merupakan perusahaan asing yang berinvestasi mendirikan pabrik produksinya di Kota Batam. Yang kedua, Kota Batam ditargetkan sebagai lokasi produksinya. Dikarenakan bahwa Kota Batam dekat dengan negara Singapura, karena cabang PT Transkan didirikan di negara Singapura. Kemudian yang ketiga itu dalam melakukan kegiatan ekspansi, ada beberapa langkah yang harus dilalui, yaitu dengan melakukan pertimbangan faktor teknis, yaitu sebagai berikut. Terdapat langkah-langkah yang dilakukan dalam memasuki pasar luar negeri, yaitu dengan cara menentukan tujuan, menentukan waktu yang sesuai, dan menentukan metode memasuki pasar asing. Kemudian faktor teknis, yaitu design, develop, and deliver. Yaitu pada bagian PT Transkan, bagian desain ini sangat dibuat melalui transisi saat ini maupun masa yang akan datang. Desain ini disesuaikan permintaan pada masa itu. Kemudian developnya itu adalah faktor dalam menentukan perkembangan pada suatu kegiatan usaha, yang dimana kegiatan strateginya harus searah dengan desain yang telah disajikan pada sebelumnya. Kemudian deliver. Deliver adalah tahapan di mana penyaluran barang jadi menuju barang pelanggan, yang di mana PT Transkan tidak melayani penyaluran sampai tahap konsumen, namun menyalurkan melalui supply resmi. Kemudian sumber pendanaan berasal dari perusahaan induk yang terletak di negara Inggris. Sumber pendanaan bisa dikatakan berasal dari investor asing. Kemudian perusahaan juga memerlukan tambahan dana, yang di mana Bank BRI merupakan tempat pilihan dalam melakukan ajuan kredit atau pinjaman usaha. Jenis produk yang dipilih adalah jenis kredit tanpa agunan, yaitu KTA. Dengan adanya KTA, perusahaan dapat memperoleh pinjaman tanpa memerlukan pinjaman yang melibatkan aset sebagai jaminan. Kemudian PT Transkan dalam melakukan kegiatan transaksi, yaitu menggunakan media intermediasi dalam menanam dan melakukan rekening bank. Lalu menanggapi fungsi bank, financial innovation yang di mana PT Transkan dalam melakukan transaksi memiliki kemudahan, yang di mana terdapat juga penawaran tabungan beta mafaras yang digunakan oleh PT Transkan untuk tabungan mata uang asing. Kemudian pada PT Transkan terdapat kultur kode, yaitu yang mencangkup nilai serta perilaku pekerja yang diharapkan menyalurkan keyakinan pada frasa. Kultur kode ini diterapkan kepada pihak eksternal, yaitu inspiring interior. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi PT Transkan dalam menciptakan produk yang terdapat bersaing sehingga dapat menciptakan hasil output yang memiliki orientasi pada inspiring interior. Pemasaran yang dilakukan oleh PT Transkan menerapkan pemasaran global. PT Transkan dapat membangun infrastruktur lokal dalam negeri secara otomatis. Sementara kultur approach itu berorientasi terhadap pandangan geosentris, yang dimana pendekatan berfokus pada wawasan global tanpa memandang negara lain. Perusahaan yang memiliki standar internasional akan menghadapi masyarakat dengan tingkat multikulturalisme yang sangat tinggi, sehingga pandangan ini akan sangat tepat untuk PT Transkan yang merupakan PT internasional yang memiliki keberhasilan ekspansi perusahaan seiring berjalannya waktu, bisa dilihat dengan memperhatikan tingkat produktivitas dan melakukan pengoraan terhadap perubahan lingkungan. Kemudian yang sarannya itu perusahaan dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai produknya. Yang kedua itu perusahaan dapat memanfaatkan digital secara efisien dan efektif. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.